Awalnya mungkin Apalagi untuk proses untuk karya kreatif kan ada senior junior kan. Iya. Gua lebih duluan nulis puisi nih, berarti Iya. bagus kan enggak kan? Jadi tidak ada kaitannya antara kapan dia mulai berkarya dengan mutu atau ketepatan dia pemikirannya gitu. Yes. Yang sering tidak disadari dalam belajar menulis puisi, kan kita membaca banyak hal. Kita mengupdate sensibilitas kita terhadap kata-kata. Yes. Itu kan berpengaruh ke keterampilan lain. Efeknya kan? Efeknya gitu. Jadi pada akhirnya proses dalam menulis puisi dan membuat puisi itu semacam madrasah untuk kehidupan yang lebih luas gitu. Wah, yang menarik ya. Nah, Come on, can you groove it over? Selamat berjumpa sahabat-sahabat Lampung Kultur sekalian. Masih dalam suasana lebaran. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali kita saat ini Lampung Kultur kedatangan narasumber yang luar biasa. Sahabat saya, seorang penyair, salah satu penyair terbaik di negeri ini untuk periode mutakhir ini, Bung Heru Joni Putra. Bung Heru Joni Putra ini kelahiran Payakumbuh, Minangkabau, menyelesaikan kuliah di S1 Sastra Inggris Universitas Andalas dan S2 untuk Cultural Studies ya di Universitas Indonesia. Heru pernah aktif di komunitas Intro Payakumbuh, pernah aktif juga di Kadang Padati, di Padang, Sumatera Barat, pernah aktif juga di Studio Hanafi, di Depok, dan lain-lain. Pokoknya apa saja aktivitas di bidang kebudayaan dan kesastraan khususnya beliau sangat aktif. Dan luar biasanya juga Heru melalui buku puisinya Badrul Mustafa pada tahun 2017 terpilih menjadi buku puisi terbaik Indonesia versi majalah Tempo. Jadi sangat luar biasa. Halo Heru, apa kabar? halo Bang Ari. Ya. Sehat. Sehat bro? Sehat. Mantap. Jadi sekarang tinggal di Lampung? Iya. Jadi warga Lampung. Jadi warga Lampung. Lampung Tengah. Lampung Tengah di Yukum Jaya. Hukum Jaya. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai Heru. Kesempatan ini kita ngobrol soal sastra, puisi, khususnya proses kreatifmu, dan yang paling penting kan pemikiran-pemikiranmu lah, pendapat-pendapatmu tentang puisi Indonesia mutakhir dan lain sebagainya. Gitu, Ru. Ya. Oke ya. Oke. Jadi rileks aja kita. Yang pertama tentulah Heru bisa cerita soal proses kreatif Heru sebagai penyair terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, kenapa Heru bisa tertarik dengan puisi? Apa istimewanya puisi menurutmu, Heru? Oh iya. Makasih Bang Ari. Siap. Di antara cabang seni lainnya, sastra ini paling terakhir aku masuki. Oh gitu. Sebelumnya musik, seni rupa, ini waktu sekolah ya, baru kemudian sastra, tapi akhirnya milih sastra. Nah, jadi ceritanya sebelum aku berniat ya mendalami sastra ini, aku sudah bercita-cita atau punya kehendak lah ya untuk jadi musisi. Sebelumnya? Iya. Musisi ini vokalis apa gitaris? Gitaris. Bukan drummer, bukan? Sebelumnya drummer, cuman karena drummer hebat udah banyak, nah beralih ke gitaris dan melukis. Oh, malahan Melukis. Kebetulan dua hobi ini, musik dan seni rupa ini, di masa sekolah
banyak prestasinya. Oh begitu. Bisa disebut Apa aja tuh? membuat aku iyalah jadi musisi aja misalnya. Misalnya ada lomba melukis, aku kalau nggak juara 1 juara 2 gitulah. Festival band, the best gitaris gitu-gitu Oh, lah gitu. ya. Apa aliran Heru? Rock. Rock. Kalau untuk festival, kalau untuk bermain aja grunge ya. Oh gitu. Mantap. Nirvana aja sama Pearl Jam gitu. Oh. Tapi kemudian setelah dipikir-pikir, kalau jadi musisi harus punya alat-alat gitar yang apa, seni rupa aku harus ke Padang beli cat, nggak mungkin minta ke orang tua ini. Akhirnya aku lupakan cita-cita itu. Satu-satunya yang bisa tanpa harus banyak meminta ke orang tua waktu itu sastra, Ya. karena bisa minjam buku Oh ya. dan nulis Modalnya sedikit ya. dan nulis pakai pena aja di kertas gitu. Beres. Nanti ke warnet ngetik agak 3 jam gitu kan. Akhirnya kenapa milih sastra itu? Alasan yang paling realisnya waktu itu, paling realnya itu, ya itu yang paling mungkin aku lanjutkan. Tapi kelebihannya adalah karena di musik itu kan kita gitar ya khususnya, kita punya latihan harian Oh. selama 4 jam. Ada disiplinnya Ya, latihan jari dulu, Yes. memahami tangga nada, skala misalnya. Ya. Aku misalnya menargetkan bulan ini memahami tangga nada blues misalnya. Oh ada begitu. Ya, atau Otodidak apa belajar dengan siapa waktu itu? aku tidak tahu kalau waktu itu di YouTube bisa. Akhirnya pergi ke rumah orang lah. Kata orang dia gitaris hebat, pergi ke sana. Bang, ajarin tangga nada Arabian. Nah, misalnya gitu. Diajarinnya gitu misalnya. Ajarin tangga nada blues, ajarin akhirnya gitu ya. Lalu kita juga setiap gitaris itu juga kita pelajari lick-licknya. Lick itu semacam struktur nada yang sangat khas gitaris itu. Oh. Kita pelajari gitu. Lalu misal mengukur kecepatan tangan gitu-gitulah ya, sangat teknikal. Ketika belajar sastra, bawaan teknikal itu kebawa, Oh, mempengaruhi. Pertama-tama aku diberikan oleh Daveni namanya sama Om Guste F sama Yud Fitra, Bang Yud. Oh, ini guru-guru Awal, Heru ini? ya, Di Payakumbuh. di Payakumbuh waktu SMP dikasih buku Joko Pinurbo, Sapardi Djoko Damono, Afrizal Malna, Sutarji, kira yang itu. SMP. Iya, SMP sampai SMA gitu, awal SMA. Aku mempelajarinya persis apalah, semacam belajar gitar dulu. Metodenya. Iya. Hmm. Apa gaya khas Joko Pinurbo? Ya. Bagaimana cara dia membuka puisi? Ya semacam bagaimana cara Yngwie Malmsteen membuka lagu. Ya. Gitu. Ya. Apa khasnya? Jadi aku sangat teknikal belajarnya. Ini karakteristik istilah lisensia poetica atau apa aku nggak tahu waktu itu. Belum lah ya. Ya, sangat apa ya? Belajar sastra dengan wawasan belajar gitar gitu. Jadi sangat teknikal, sangat gitu. Tapi ternyata mengasihkan gitu, mengasihkan. Ditambah lagi misalnya Om Guste F itu orangnya sangat detail. Tidak pernah secara khusus mengatakan puisi kamu ini bagus Heru itu apa, tapi ngajak diskusi aja terus. Ngajak diskusi aja. Heru kasih puisi. Puisi lalu dibicarakan. Kita aja nimbang-nimbang sedih kayak ini diperbaiki aja deh. Gitu. Nah, baru meyakinkan diri secara total mendalami sastra itu 2007. SMA sudah. Iya. Setelah bertemu Damuri Muhammad di rumahnya di Payakumbuh. Entah saya lupa apa provokasi Bang Dam. Tapi kayaknya ya udah jadi penulis aja. Oh begitu. Iya. Jadi waktu SMA sudah memutuskan untuk menekuni sastra. Iya. Nah sejak itu Heru menekuni puisi khususnya. Puisi ya.
Baru terasa oleh Heru apa istimewa atau nikmatnya puisi menurutmu subjektif ketimbang yang lain tuh, ketimbang musik, melukis. Apa istimewanya? Sebenarnya diam-diam masih merasa kenapa ya tidak jadi musisi ya, tidak jadi perupanya masih bahkan sekarang sesekali masih muncul aja keinginan itu, tapi cepat ya nggak mungkin lagi rasanya gitu kan. Istimewanya waktu itu tidak terlalu banyak berurusan dengan orang lain. Oh begitu. Ya, musik waktu itu kita harus latihan dulu, ngumpulin orang, tampil festival gitu. Waktu itu belum ada ide tentang bahwa seseorang bisa jadi gitaris instrumental. Belum. Nggak ada. Lalu dengan kata-kata, ternyata memang rasanya lebih cepat menangkap pikiran ketika mediumnya kata-kata Ketimbang bunyi, nada, nada. misalnya ngulik lagu nih. Nah, misal dalam sebulan ini ditargetkan bisa menyelesaikan ngulik satu lagu. Itu walaupun sebagian besar bisa dikulik ya, itu lama tuh, mutar ulang lagi dengarnya. Oke, nada dasarnya E, kemana nih larinya setelah ini, coba-coba gitu. Itu bisa lama gitu. Ternyata dibanding-banding dengan sastra lebih cepat. Oh, ngulik ini maksudnya menciptakan. Ngulik itu apa ya? Buat komposisi. Menelisik, Oh. menelisik nadanya, melodinya kemana perginya gitu. Lalu apa aja komposisi dan lainnya lah ya. Close readingnya lah. Oh ya. Nah, di dalam musik, ngulik itu. Dalam musik ya. Lalu itu faktor kalau dipikir-pikir sejak kecil memang sudah karena ayah wartawan ya. Oh, ayah wartawan. Iya, karena jadi sebelum TK itu udah lancar membaca, udah biasa membaca ya. Iya, tiap hari pasti membaca koran yang apa ya, yang dibawa ayah pulang ya. Atau kalau ayah saya mengajak saya pergi nyari berita, hunting. Ya hunting. Kalau sering saya ditinggalkan di warung kopi, lalu dikasih 1-2 koran. Udah, hanteng aja ke sana, lalu nanti 2 jam 3 jam kemudian saya balik lagi. Ya akhirnya pada akhirnya memang keputusan yang tepat tuh mendalami sastra. Khususnya puisi. Prosa baru dimulai itu ya SMA atau kuliah lah. Baru nulis cerpen gitu, baru nulis esai. Tapi sampai sekarang pun Heru tetap secara subjektif lebih menyukai menekuni puisi ya ketimbang prosa ya. Puisi, prosa lebih tergantung kebutuhan. Maksudnya begini, saya nulis prosa berbahasa Minang misalnya. Ada itu? Ada. Itu khusus merespon peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat aja. Jadi dalam bahasa Minang itu sangat mudah sekali bersarkas ria kan, daripada di bahasa Indonesia. Jadi paling enak berbahasa Minang nulis cerpen. Oh gitu ya? Ya. Terasa beda. Jadi baru kemudian saya sadari mengapa Nafis nulis cerpen bahasa Minang dulu. Oh begitu? Baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Seluruh cerpen Nafis? Seluruh tidak tahu pasti ya, tapi proses kreatifnya begitu. Termasuk Robohnya Surau Kami itu? Apalagi Robohnya Surau Kami. Oh jadi dia tulis dalam berbahasa Minang. Kemudian baru ditranslate oleh dia sendiri? Ke bahasa Indonesia. Memang iya, cepat gitu bersarkas ria itu. Karena memang salah satu karakter bahasa Minang itu kalau kita baca atau kalau kita ungkapkan dengan istilah sifat apa ya, karakter utama bahasa Minang itu paradoks, ironis sama hiperbol. Ini percakapan sehari-harinya. Ironis dia ya. Ironis, paradoks sama hiperbol. Kalau menurut pengamatan personal ya. Jadi percakapan sehari-hari itu
setidaknya 80% ada unsur itu. Ada unsur itu. Jadi seru dia. Ya, Jadi seru. apalagi itu diolah sebagai karya sastra berbahasa daerah, itu lebih Lebih asik lagi. brutal lagi. Nah, terus Nah, itu sebabnya waktu itu ada penerjemahan Al-Quran ke bahasa Minang. Saya nolak. kenapa? Bahasa Minang tidak bisa menerjemahkan kesakralan. Oh begitu. Allahu Akbar aja coba terjemahkan, ketawa orang semuanya. Kan? Aku bilang. Allahu gadang dia. Jadi menertawakan Allah jadinya. Iya, iya, iya. Karena sense bahasa Minang itu. Iya, iya, iya. Jadi maha gadang, Maha gadang. ya. Itu sangat lucu kedengarannya. Kan kalian semua tertawa kan, aku bilang. Nah, jadi Gagal proyek. Gitu. enggak, tetap dilakukan, cuman saya waktu itu mengatakan janganlah gitu. Baca terjemahannya kita aja ketawa gitu. Kalau kita masih menghargai kesakralan Al-Quran ya. Tapi kalau sekedar uji coba, eksperimen ilmiah ya silahkan. Iya, iya. Tapi kalau toh dengan bahasa Indonesia aja udah cukup kok gitu. Iya, iya. Nah, masih Heru nulis prosa itu dalam bahasa Minang. Setahun terakhir sudah tidak lagi. Sebelum itu sempat 2 tahun sekali seminggu. Wih, Iya, di website Gara ID namanya. cerpen. Cerpen. Jadi sudah banyak dong cerpenmu bahasa Minang. Lumayan. Enggak, udah diterbitkan belum? Belum. Itu di website aja. Bisa menang Rancage. Jadi berarti dia ini apa istilahnya penyair prosais berbahasa Minang gitu. Menarik gitu. Kalau di Lampung udah ada Rancage. Itu kebutuhannya sangat apa ya, lebih ke ya sama dengan puisi. Menyampaikan pemikiran. Puisi lah ya. ataupun prosa yang aku tulis kan memberi bentuk pada pikiran. Iya, iya. Nah, pikiran seperti apa? Nah, itu yang prosesnya yang lama kan. Nah, tidak, aku nulis puisi ada sebuah akumulasi pemikiran di kepala. Akumulasi itu dipecah jadi puisi-puisi. Iya, iya. Jadi nggak bisa sekarang puisinya tentang alam, besok tentang Patah hati. patah hati misalnya, yang tidak berkait lah misalnya, nggak bisa. Biasanya udah ada dulu. Oh, berarti bergerak dari ide Heru ya? menulis ya? Dari ide. Nah, nanti itu kita Oh ya, nanti kita dalami itu soalnya. Maka kau nggak menulis lirik kan gitu? iya. Ya, ternyata. Dan mengapa menulis lirik lagi? Oh, sekarang menulis lirik. Nah. Oke. Kita masih ke soal proses kreatifmu tadi. SMA memutuskan menekuni sastra khususnya puisi. Baru kemudian juga dengan sadar itu memilih untuk kuliah di sastra Inggris. Awalnya kuliah diterima di filsafat di UI. Lalu kata Om Gus TF di Padang aja lah kuliah gitu. Agak tidak bisa menerima saya awalnya. Kenapa ada di Padang aja ya gitu. Oh, padahal Heru daftar filsafat Iya, UI. udah terima. Oh, ternyata tidak dapat beasiswa, akhirnya di Padang aja. Tapi ternyata Gus TF benar. Memang lebih hal terbaik terus kuliah di Padang. Karena kuliah di Padang itulah sekitar 7 tahun kurang, saya mengetahui Minangkabau yang lebih bobrok. Oh, begitu? Iya. Apa maksudnya itu? Kalau saya di Payakumbuh kayaknya damai-damai aja. Dunia damai aja gitu. Indah permai lah ya. Indah permai aja. Di Padang tiba-tiba udah kayak kapal pecah aja kebudayaan ini. Apa maksudnya itu? Dalam artian Glorifikasi, tradisi, kepalsuan, yes. keluhuran gitu. Artifisial gitu. Dusta berbalut petatah petiti gitu. Macam lah yang melahirkan ini akhirnya. Iya. Jadi hal-hal yang kita anggap yang tidak terbayangkan waktu di Payakumbuh, kalau di Padang di depan mata. Mungkin faktor ini, kota Padang itu kan ibu kota. Sebagaimana ibu kota di mana-mana ya, kontestasi itu tinggi ya. Jadi dalam kontestasi yang tinggi itu dusta berjalan, dibalut adat, dibalut diksi wacana agama gitu kan. Nah, itu di gelanggang itu aku di Padang. Di Kenapa Padang. itu jadi
penting dan mengganggu Heru sekali? Karena kenyataan sehari-hari yang dihadapi, karena di wilayah seni budaya kan Dan itu terganggu Heru itu. terganggu. Sekaligus jadi sumber apa tuh kegelisahan kreatifmu ya? Pada akhirnya, Yes. pada akhirnya dari sekian banyak yang bisa aku pikirkan, itu yang akhirnya yang sangat katakanlah lebih dulu mengkristal kalau di sini. Iya. Betapa sangat hipokritnya gitu. Iya. Tapi teman-teman yang lain kan fine-fine aja, asik-asik aja. Menyikapi tradisi yang hipokrit itu misalnya. Sejauh ini sebenarnya teman-teman yang lain itu merasakan hal yang sama. Hanya saja mungkin perhatiannya tidak berat ke sana gitu. Sementara Heru konsen di situ. Iya. Terganggu. Teman-teman terganggu, menyumpah juga kadang-kadang gitu. Cuma sebagai berkarya enggak gitu. Kalaupun sebagai isu yang dibahas di esai, bahan polemik gitu kan. Nah, kayak gitu. Kira-kira apa sih itu Heru secara garis besar? Kan mungkin sama saja lah itu di setiap daerah ya, di Lampung juga begitu. Nah, menarik ini pengalaman dan pandanganmu itu. Secara garis besar apa yang terjadi dengan tradisi Minang itu? Gini ya, Yang mengganggumu maksudku. apakah etnis lain seperti itu? Aku juga tidak tahu ya. Pertama, merasa etnisnya lebih unik daripada etnis lain. Asumsi ini, anggapan ya. Iya. Ya setiap etnis unik lah. Pasti unik. Karena dia udah jadi etnis gitu. Iya, maka dia jadi etnis kan? Iya. Karena ada unikum. Iya. Udah jadi kultur-kultur pasti unik, artinya tidak bisa perbedaan satu-satunya yang kita punya yang tidak punya dari orang lain menjadi pembenaran bahwa kita yang paling unik. Minangkabau matrilineal. Lihat aja misalnya di skripsi mahasiswa sering tuh Minangkabau adalah etnis paling unik atau suku paling unik di Indonesia. Yang lain unik juga. Nah gitu. Itu yang pertama kan. Yang kedua, di Sumatera Barat itu kan Minangkabau hanya katakanlah 90% ya. Yang etnis lain juga ada Mentawai, ada orang India di sana gitu. Tapi provinsi Sumatera Barat itu dijalankan dengan logika Minangkabau sentris. Yang lain sekarang kan tidak ada. Kan boleh, wajar aja kan dia mayoritas. Menurut aku bermasalah begini. Sumatera Barat itu wilayah administratif. Dia merangkum banyak suku. Kalau Minangkabau menyebut dirinya asli, Mentawai juga asli di Sumatera Barat. Iya betul. memang di situ lah Iya, misalnya gitu. Tapi semuanya dilakukan, misalnya adat pesan di Sarak pesan di Kitabullah, kan tidak semua yang orang Islam. Emang kita harus maksa-maksa orang Mentawai yang menjadi Minang gitu? Kan tidak, tapi pada akhirnya dilakukan kan? Terjadi itu Iya. ya. Yang dianggap Sumatera Barat itu Sorry. Jadi kayak ada imperialisme kultur. itu sejak tahun 70-an Terjadi. bahkan sebelumnya mungkin gitu. Terjadi itu. Iya. Memaksakan dalam pengertian pemaksaan yang real ya. Tidak hanya Islam, agama Katolik juga. Ya gitu. Jadi saya tidak menyebut Islam aja. Katolik juga melakukan hal yang sama di Mentawai gitu. Ya, nah, itu dampak ketika wilayah administratif disamakan dengan wilayah budaya tadi, gitu. Jadi ya seperti biasalah konflik-konflik pendatang apa terjadi. Gitu. Kalau bagi saya melelahkan aja gitu. Dan itu mengganggumu sekali ya. Mengganggu sekali. Lalu gini, saya kan dari kecil diajarkan pantun, petatah petitih ya. Ini ajaran-ajaran luhur ini. Iya. Diajarkan gitu kan, estetika puisi, estetika pantun, sarkasme gitu-gitu kan, diajarkan gitu. Di Padang orang menggunakannya untuk mengelabui gitu. Kaget-kaget kan? Maksudnya gimana? Misalnya dia menyampaikan sesuatu yang sangat layak dikritik, tapi karena dibungkus oleh petatah petitih, seakan-akan udah benar gitu. Eufemisme kan itu? Iya. Bahkan lebih parah kalau kita menyebutnya gini, sesuatu yang indah
seakan-akan udah sekaligus benar. Oh. Nah, Ya. ketika sebuah kalimat disampaikan atau sebuah pernyataan disampaikan dengan keindahan rima, keindahan petata petiti, orang mengangguk-angguk, Beres lah itu. beres gitu. Kan artinya sesuatu yang indah seakan-akan otomatis benar. Itu yang saya kritik. Petata petiti tadi bagus, tapi dia digunakan sebagai pembenaran Ya, ya, ya. untuk sesuatu yang salah. Ya, ya, ya. Dan itu lazim. Lazim. Bahkan dua orang yang berdebat nih, kelompok A berdebat, kelompok B berdebat, dua pemikiran yang berbeda, mereka mengutip pepatah yang sama. Nah, yang ingin saya katakan waktu itu adalah betapa elastisnya ini peribahasa pepatah ini, betapa elastisnya, betapa relatifnya maknanya, sehingga orang yang berdebat dengan dasar asumsi yang berbeda bisa sama ngutip. Tapi kan keren itu. Berarti ada proses dialektika kan di sana kan? Terjadi nggak itu? Di tahap, kalau dialektika terjadi terus, tapi pembohongan publiknya, pemiuhannya, pemelintiran faktanya lebih tinggi juga gitu. Oh begitu. Nah, jadi kata-kata Sorry. Dan itu terjadi di lingkungan kebudayaan ya? kebudayaan, baik yang tradisional ya, Iya iyalah. Maupun modern. iya, modern ya, sama aja. Jadi dimanfaatkan dia. Iya, itu secara tidak sadar atau sadar itu aku yang nggak tahu. Atau aku mikir itu udah kayak otomatis saja gitu. Jadi tradisi itu jadi kayak diglorifikasi tapi cuman dimanfaatkan ya Ru ya. Ya digunakan untuk istilahnya gini, keindahan petatah petiti digunakan untuk mempertahankan status quo. Iyalah ya. Ah, Iya. gitu. Kaum tua ini ya dalam tanda kutip. Kaum tua atau kaum muda yang ketua-tuaan. Atau yang ingin tua. Atau yang ditua-tuakan ada juga. Dan disitulah pusing kepalamu sehingga ada polemik-polemik. Ya waktu itu aku mungkin Berarti Heru jadi maling kundang. bermacam-macam kalau itu. Sebut maling kundang tuh udah entah berapa kali. Ya waktu itu aku berpikir selagi kita dengan argumen dan kita memang ada basis pikiran, ya lawan aja. Nah, pikir itu makanya aku kalau ada sesuatu aku sampein aja gitu. Sempat 2 kali hampir masuk penjara aku. Karena apa itu? Urusan-urusan itu juga. Akhirnya ditolong sama Bang Esa dan kawan-kawan kepada salah satu redaktor pemret koran itu agar menghentikan Perdebatan. surat penangkapan atau apalah gitu. Gara-gara urusan berdebat Iya, urusan berdebat ini. Jadi aku kontak salah satu pakar hukum, mohon dibantu kalau aku akhirnya bermasalah. Oke, katanya. Ya udah aku cuekin aja. Ternyata diam-diam teman-teman menghubungi orang itu. Kata Bang Esa, ya Bang Esa bilang persisnya tidak tahu ya, tapi Bang Esa mengatakan minta maaf lah atas ucapan-ucapanku gitu, sampai orang itu tidak emosi lagi, kemudian kabarnya menarik surat itu. Nah, ya alhamdulillah lah. Tapi nggak sampai ancaman-ancaman dah ya Ru. Pernah sekali ada yang mau ngejar aku dulu. Pernah ada juga. Pernah ada gitu. Ada gitulah. Serem. Cuman waktu itu aku cuek-cuek aja. Maksudnya tingkat keberanian lagi tinggi-tingginya gitu kan. ya. Itu masih S1 itu. Nah, jadi problem itulah yang menjadi untuk sampai saat ini jadi sumber kreatif utama Heru ya. Dulu ya, sampai Badrul Mustafa terbit, akhirnya menerbitkan, Ya. melahirkan Badrul Mustafa. Iya. Sekarang aku sedikit berjarak dengan persoalan Minangkabau, karena aku pikir kalau aku menggunakan kedua cara seperti ini terus, kayaknya nggak tepat lagi gitu. Dulu kalau nggak berantem, nggak berlaga di forum. Iya. Itu aja pilihannya. Jadi harus Ya. harus polemik. Iya. Sekarang aku sejak 2000
2019 lah. Sebenarnya sejak Badrul Mustafa terbit sih, cuman lebih apa tuh sejak 2019 lah. Agak sedikit berjarak dengan Ya, tapi artiannya kan sekian banyak dialektik itulah keuntungannya dalam tanda kutip yang membuat Heru melahirkan buku ini akhirnya. Akhirnya Menjadi ketika sumber, menulis saya bayangkan gini, ini ada persoalan yang tidak hanya terjadi di Minangkabau ya, persoalan secara umum lah, agama, kesucian gitu-gitu ya. Cuman lingkungan terdekat kan lingkungan Minangkabau. Iyalah ya. Ada persoalan bahasa yang terjadi juga. Jadi saya gunakan estetika yang digunakan orang untuk berpolitik itu petata petiti, makanya saya bolak-balik. Saya tunjukkan relativitasnya gitu. Misalnya gini, di puisi ini ada puisi yang judulnya sama, tapi isinya beda. Itu cara saya untuk menunjukkan, bisa loh satu judul yang sama ini bisa isinya beda, menguatkan dua puisi yang beda gitu. Nah, judul itu adalah ungkapan gitu, Beruk mendapat permainan gitu. Nah, bisa untuk artinya itu berasal dari peristiwa berbagai peribahasa digunakan untuk melegitimasi hal-hal yang berbeda-beda gitu. Menjustifikasi gitu. Apa kepentingannya masing-masing. Jadi unsur tradisi di dalam Badrul Mustafa ini hanya sebagai alat aja untuk berbicara soal hal yang lebih luas lah ya. Nah, karena ini kan jadi lingkungan teksmu itu. Ya kan diksinya, idiomnya dan lain-lain. Jadi apa ini proposisi utama bukumu ini apa, Heru? Kira-kira banyaknya muncul nabi-nabi baru, tanda kutip di wilayah kebudayaan itu, tidak hanya Sumatera Barat ya, bahkan di Indonesia, apalagi kultur feodal seperti di Jawa ya, itu tak bisa dihindarkan bahwa feodalisme itu tidak hanya salah satu bentuk yang ada di kebudayaan Jawa yang tradisi. Feodalisme itu ada bahkan dalam kebudayaan yang mengaku egaliter seperti Minangkabau, sangat ada itu. Sangat feodal. Nah, salah satu tanda feodal itu adalah produknya itu munculnya nabi-nabi baru. Baik di wilayah agama, misalnya organisasi agama tuh banyak nabi-nabi barunya itu yang tidak bisa dibantah. Kebenaran ada pada dia aja gitu. Punya pengikut yang sangat fanatik gitu kan. Di kebudayaan, di politik apalagi, di agama gitu. Nah, kemudian sampai akhirnya memutuskan memakai nama Badrul Mustafa ini, nama yang sangat indah ya, tapi untuk perilaku yang tidak, katakanlah yang paradoks gitu. Jadi antara nama dan praktik atau perilaku Badrul Mustafa di sini nggak matching. Paradoks lah. Misalnya kan banyak di tokoh agama namanya indah gitu, seakan-akan itu sudah otomatis perilakunya kan. Padahal tidak gitu. Atau gelar-gelar gitu yang mengerikan lah ya, yang di Pertuan Agung atau apalah gitu kan, tapi kelakuannya nggak mencerminkan gelarnya itu gitu. Inilah proposisi utama. Karena aku merasa setiap zaman ada selalu nabi-nabi baru, feodal baru gitu. Nabi penyair juga ada di sana. Ada juga. Misalnya pernah sekali nulis puisi tahun 70, lalu sampai sekarang melegitimasi kok dia sebagai orang yang selalu benar gitu. Nah, kayak gitu kan. Di ranah teater ada macam-macam lah ya. Ya, istilahnya kalau udah kena sindrom nabi baru itu, dulu ini contoh lelucon aja tapi bukan peristiwa. Anggaplah logika itu dipakai. Anggaplah saya pernah nonton Rendra latihan, sering disuruh beli rokok oleh Rendra.
itu di abad berikutnya kalau saya masih hidup, saya udah jadi nabi baru tuh. Kalian nggak tahu Rendra ya? Wah. Nah, padahal dulu saya hanya beli rokok Iya. aja kan. Saya dulu pernah di bengkel teater ini katanya. Teater dulu, teater apa kalian ini? Nah, Rupanya di setiap tempat ada gitu ya. Oh, ya sini pun ada begitu. kayak gitu kan. Oh, iya. Sekaligus itu ya, sebagaimana para ulama sering membuat kitab, saya membayangkan setiap puisi sebelum ditujukan untuk orang lain, ya untuk diri kita dulu Iya. sebagai pengingat. Ya jangan-jangan saya nanti Iya. berpotensi Menjadi nabi baru. menjadi nabi-nabi baru yang seperti itu. Jangan nabi lah, paus saja. Paus gitu kan. Kayak gitu. Jadi Ya, agak-agak. kalau dalam bahasa akademiknya itu patron klien. Yes. Nah. Dan itu terjadi. Pola hubungan antara Senior junior. senior junior ya gitu. Kuat itu. Kuat. Masalah gini, di Payakumbuh saya tidak punya pengalaman itu. Oh, model kayak Bang Gus, Enggak. Bang Irsa, enggak. Enggak. Asik aja. Asik aja. Makanya pertama kali kuliah ada sistem senior junior. Saya heran, apa ini? Apa ini senior junior? Nah, pada awalnya mungkin Apalagi untuk proses untuk karya kreatif, kan ada senior kreatif. junior kan? Iya. Gua lebih duluan nulis puisi nih, berarti Iya. bagus kan? Enggak kan? Jadi tidak ada kaitannya antara kapan dia mulai berkarya dengan mutu atau ketepatan dia pemikirannya gitu. Yes. Ya katakanlah kata teman-teman sekatan Heru, iya dia dari SMP bersastra. Kita baru kuliah, ya nggak ada urusannya. Nggak ada hubungannya itu. Kalau saya malas-malas membaca, tidak mau mengupdate bacaan, tidak mau mengamati karya orang lain, mempelajari, ya sama aja gitu. Nah, jadi apalagi usia tahun mulai berkarya, apa urusannya gitu. Pernah main ke tim. Pernah main ke tim gitu. Nah, itu kan sering jadi legitimasi. Iya. Nah, jadi legitimasi. Masa di Minang masih berlangsung itu? Ada yang seperti itu. Ada. Yang tidak ada banyak juga. Iya. Nah sekarang kenapa Heru pilih dia model bentuk dia naratif ini dan tidak lirik? Dan kenapa kalau memang Heru lebih suka dia naratif ketimbang lirik? Aku suka puisi lirik ya, menikmati gitu. Tapi ternyata tidak bisa lama-lama. Apalagi tema-tema perasaan cinta gitu ya. Kenapa? Entah kenapa. Padahal Heru pernah jatuh cinta. Pernah jatuh cinta. Mungkin efek belajar sastranya tidak dari puisi, tidak melalui curhat. Oh iya. Nah jadi curhat Startnya dari mana waktu itu? startnya Sutarji, Atau Afrizal kan? Afrizal gitu. Iya, nggak ada curhatnya itu ya. Nggak ada. Artinya pengalaman menjadikan puisi sebagai curhat masa remaja juga enggak. Jadi nggak fungsional puisimu waktu itu untuk ngerayu cewek? Enggak. Pas SMA? Bahkan teman-teman yang perempuan atau yang laki-laki, Heru bikinin puisi dong. Bingung, untuk pacar saya. Bingung, Nggak loh. bisa, serius. Demi Tuhan nggak bisa gitu. Nah, karena cari aja lah di mana gitu. Benar-benar nggak bisa. Baru akhir-akhir ini mencoba nulis, tapi apa nih saya tulis gitu. Yang tema cinta gitu. Memang bukan sesuatu yang menjadi perhatian gitu. Iya. Karena Nah. startmu dari ide. Iya. Nah, karena belajar sastra sangat teknikal juga gitu. Iya. Jadi yang kebayang bagaimana membuat kalimat yang seperti ini gitu-gitu yang terbayang. Problem-problem Iya. artistik lah ya. Iya. Seperti itu. Efek belajar seperti belajar gitar tadi. Nah, apa namanya? Terus bagaimana kalau Heru melihat kecenderungan puisi-puisi kita yang sangat lirikal atau apa ini? Gimana menurut? Nah, saya mengamati puisi yang lirikal gitu, terkagum-kagum juga gitu kan, bunyinya asik dibaca gitu. Untuk puisi-puisi imajis kan Heru suka katanya. Suka imajis, awal-awal SMA imajis bahkan gitu.
Tapi sepertinya pada akhirnya tahun 2013, udah 10 tahun nih, menemukan formula Badrul Mustafa ini. Karena gejolak itu mungkin yang paling mengganggu di kepala daripada gejolak perasaan ya. Lagian waktu remaja atau waktu kuliah itu saya tidak terlalu tidak terlalu percaya dengan pacaran ya. Oh gitu? Iya. Maksudnya di mana itu? Nggak ada itu perasaan-perasaan itu gitu. Ini jawaban di depan kamera ya. Kalau jawaban di depan kameranya gini. Masa kita pacaran untuk mengurus sesuatu yang lebih banyak penting dari ini, akhirnya gitulah. Misal melihat teman misalnya harus memohon-mohon untuk apa ini, saya benar-benar nggak masuk akal gitu ini gitu. Termasuk menggunakan puisi sebagai alat penyampai perasaan tadi nggak cocok betul, Heru. Bahkan saya pernah nulis esai yang cukup panjang dulu, puisi dan keinginan untuk menyatakan cinta. Nah, apa itu? Apa isinya? Isinya mengolok-olok itu. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu sih merasa tidak habis pikir. Masa sih puisi untuk? Iya, hanya sekedar untuk. Iya. Apalagi gini, di masa SMA itu sampai kuliah, saya merasa tersinggung dan terbebani oleh image penyair playboy. Oh itu? Iya. Gombal, suka merayu cewek, tukang bohong, tukang bohong, itu sangat terganggu. Kita masa muda lagi penuh kesombongan, berantem gitu, lalu dibilang penyair galau dong. Apaan? Iya, maksudnya itu untuk kita waktu muda kan, dibilang galau orang tuh kan, kayaknya kita lemah banget kan, mental tawuran, dibilang orang galau. Misalnya gitu. Jadi mungkin faktor itu juga, faktor secara psikologis di masa muda saya suka berantem. Lalu disebut penyair galau kan, tiba-tiba rusak harga diri kan. Kalau galau apa nih kalian gitu. Jadi kau memutuskan untuk tidak galau lah dalam puisi-puisi. Bukan tidak galau, untuk apa gitu. Memang tidak nyambung aja. Kalaupun ada teman-teman, iya bisa juga ya bikin puisi cinta bagusin ya. Tapi ketika coba bikin, nggak bisa. Emang mesinnya beda. Programnya beda gitu. Nah, gimana ini puisi kita sekarang menurut Heru jadinya? Yang masih dominan, sangat dominan ya? Sangat dominan masih ya, Ing ya? Lirik ya? Lirik, bahkan saya sekarang nulis puisi lirik. Dan yang imajis gitu. Mengapa saya memutuskan mencoba lirik? Saya ingin melakukan sesuatu yang tidak saya suka. Itu aja motifnya? Iya, motif awal ya. Iya. Lalu di awal-awal belajar menulis dulu, ada satu kesenangan yang tidak terlalu tereksplorasi dalam Badrul Mustafa. Misalnya memikirkan satu metafora, satu apa gitu, kan tidak terlalu tereksplorasi di Badrul Mustafa. Dulu di awal-awal SMA, di SMA awal-awal kuliah muncul dia, hadir dia. Itu sangat pengalaman yang menyenangkan, walaupun puisinya tersimpan aja, tidak dikirim gitu. Nah, itu kan lebih kuat diwadahi oleh jenis lirik ya, yang imajis ya. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir saya memikirkan setelah Badrul Mustafa ini, kita berkesenian sebelum, kalau kita bercita-cita untuk mengubah, boleh lah ya, mengubah orang atau memberikan alternatif ke orang. Seseorang penyair boleh mempunyai kehendak, itu juga boleh untuk tidak kan. Tapi saya mikir, saya ingin puisi ini menjadi tantangan yang serius bagi saya gitu. Kalau sekedar tantangannya memberi bentuk pada pikiran, ya akan selalu begitu.
Cuman apa ya, akhirnya saya memikir saya ingin menulis sesuatu yang saya benci dulu gitu. Benci dalam artian bukan yang benci dalam pengertian yang negatif ya, maksudnya Yang kita nggak ada kecenderungan. iya ya, kecenderungan seperti itu gitu. Jadi ya saya baca-baca lagi puisi yang lebih lirikal, walaupun tidak semuanya ya. Siapa penyair lirik yang Heru suka? Ya semua penyair lirik Indonesia saya baca lagi. Siapa yang paling Heru suka? Ya dimulai dari pangkalnya ya. Misalnya baca Amir Hamzah lagi gitu misalnya, atau Gunawan Muhammad, seperti Djoko Damono gitu. Masuk kegemaran membaca puisi Arab tentu saja ya. Puisi-puisi yang terjemahan gitu. Lalu puisi-puisi klasik Asia Timur gitu kan. Jepang, Cina, ya. Korea gitu kan misalnya. Lalu ya puisi-puisi membaca lagi, cuman memang tidak semuanya yang menyangkut ya di hati, tetap ada yang menyangkut gitu. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya gitu. Tradisi regenerasi Minangkabau itu menarik sekali ya, Ruh. Apa namanya, terus berkelanjutan itu. Sekarang kan banyak yang muda-muda, Heru, Esa dan lain-lain, memenuhi ruang-ruang sastra Indonesia ini. Gitu. Kok bisa begitu ya? Kenapa begitu? Atau ini penglihatan dari luar aja? Bisa keduanya. Oh gitu. Kalau menurut saya, ketika ketemu dengan teman-teman yang umurnya di bawah ya, dan mengatakan bahwa ingin belajar menulis puisi, yang membuat mereka cepat menangkap itu adalah ketika disampaikan kepadanya watak-watak sastra di dalam bahasa Minang. Sebelum kita berbicara puisi berbahasa Indonesia, percakapan sehari-hari kita yang membuat kamu tertawa, yang membuat kita tertawa bersama-sama dalam bahasa Minang, itu sebagian besarnya menggunakan piranti sastra loh. Oh iya katanya. Jadi nulis puisi itu yang menggunakan piranti sastra untuk menyampaikan sesuatu yang kamu inginkan. Oh iya, jadi pengalaman kesehariannya dalam berbahasa Minang mensupport itu. Meskipun ada yang kemudian membawa pengalaman berbahasa Minang itu ke dalam bahasa Indonesia, itu lain soal ya. Ada yang, tapi setidaknya pemahaman mendasarnya bahwa bersastra itu, aku menjelaskan misalnya, ingat nggak? Misalnya ketika kalian nongkrong di pos ronda, aku jalan di depan, kalian menanyakan kemana kapal dilabuhkan sekarang tuh. Aku kan lagi jalan, nggak lagi bawa kapal. Lalu aku bilang, yang penting menepi dulu, aku bilang. Kan kalian udah paham kemana pembicaraan kita. Iya ya katanya. Bersastra itu. Padahal nggak langsung itu. Nggak langsung gitu, misalnya. Nah, lalu aku lagi bawa sepeda, teman bilang, kemana gerobak didorong tuh katanya. Mutar-mutar aja gitu. Nah, mutar-mutar dunia aja kira-kira gitu lah ya. Artinya teman-teman tahu ini lagi nyari apalah ya, misalnya gitu. Nah, kalau jawaban itu sangat metaforik misalnya kan, berarti memang tidak ada tujuan khusus. Nah, atau kalau ada tujuan khusus tapi nggak ingin terlalu diketahui, bersembunyi lagi dia. Itu orang tahu dia lagi apa gitu. Nah itu apa maksudku, udah inherent kemampuan. Iya, di dalam bahasa daerah, secara keseharian gitu. Nah, ketika aku kepada katakanlah mahasiswa baru atau penulis baru, Bang, diskusi karya. Nah, sebelum itu kita ini dulu, kita beri gambaran bersastra itu seperti apa dulu gitu. Nah, maksudku gairah itu kan terus kuat sehingga melahirkan banyak penulis-penulis baru. Berarti ekosistemnya kayak di Minang itu bagus. Maksudku saling support, apa
Sekarang nggak tahu, tapi sejauh ini masih bagus aja. Masih banyak diskusi kah? Masih. Itu disebabkan oleh faktor yang senior masih aktif juga menggerakkan. Kayak Bang Yud Fitra masih memberi support gitu di Payakumbuh. ya kan. Kadang teman-teman yang di Padang, ayo main ke Payakumbuh nanti kita ngobrol gitu, Masih berlangsung. masih gitu. Nah sekarang bahkan Baik prosa maupun puisi lebih banyak. Lebih banyak. Yang lebih banyak saya tahu ya, Iya, gitu. iya. Kalau prosa mungkin juga gitu. Juga karena itu juga karena dalam percakapan berbahasa Minang, dalam tanda kutip ya, kecerdasan seseorang itu diuji lewat penggunaan metafor dia, Iya. gitu. Nah, apalagi di dalam forum kan harus cepat gitu. Orang menyerang kita, kalau kita langsung menangkap logikanya, kita patahkan logikanya lewat metafor. Jadi basilek kato dia. Istilah bahasa Minang itu pesilat lidah. Itu berlangsung Mas Ya, ibarat misalnya ketika Haji Agus Salim berpidato, lalu ada yang mencemooh di belakang, mbek kata orang. Lalu Haji Agus Salim refleks kan, ini acara manusia bukan acara kambing ya gitu. Ditangkis. Ditangkis langsung gitu kan. Atau ketika Tan Malaka disuruh membungkuk kan, kenapa Bung tidak membungkuk? Maaf, tulang punggung saya keras katanya. Orang mengira ada sakit apa dia atau apa gitu kan. Maksudnya itu ya nggak mau lah membungkuk-bungkuk seperti itu gitu kan. Maksudnya dalam tradisi feodal seperti itu gitu kan. Jadi tulang punggung saya terlalu keras untuk membungkuk. Jadi kuat sekali ya pengaruh kultur itu ya. Kuat. Justru harus, kalau selama ini pengalaman saya mengajarkan sastra kepada yang lebih muda, justru membuat mereka sadar atas sesuatu yang embodied itu gitu. Lewat itu dulu gitu. Salah satu metodenya ya. Artinya kan tinggal dikasih trigger keluar itu barang. Iya, artinya secara pengalaman kesehariannya udah ada. Iya. Tapi tetap saja kalau dia malas membaca, Iyalah. tetap aja enggak gitu. Tapi umumnya kalau yang menyadari itu lalu rajin membaca, jadi sejauh ini jadi. Ruang-ruang kreatif itu masih banyak di kampus-kampus. Masih ada. Bahkan sekarang saya tidak terlalu tahu Bang nama-nama baru. Tapi banyak bermunculan bagus-bagus juga gitu. Artinya masih berlangsung. Masih berlangsung. Kan saya sejak 2016 Iya. tidak di Sumatera Barat lagi kan. Itu masih berlangsung. Bahkan Di kota-kota itu. kota-kota Payakumbuh, terutama Payakumbuh Padang ya. Bukit Tinggi enggak, Padang Panjang gitu. Ada, tapi nanti sering bikin acara tuh Payakumbuh Padang Panjang lah sesekali gitu. Sastra ini. Sastra. Iya. Cukup masih meriah lah gitu. Masih dinamis Lah gitu. Pemerintah bagus supportnya. Ya kalau lagi Taman Budaya, Dewan Kesenian, kurang tahu persisnya ya. Cuman sejauh ini tidak ada yang terlalu mengagetkan sih. Mengagetkan dalam artian tiba-tiba pemerintah total support. Enggak juga. Ya kalau lagi ada keberuntungan ya keberuntungan gitu. Gitu aja. Maksudnya gimana itu? Maksudnya Mumpung lagi ada program ini gitu misalnya. Ya ikut gitu misalnya. Bantu ada program apa dari pemerintah Indonesia diselipkan acara sastra kira-kira gitulah. Masih ada itu ya. Ya kalau pemerintah sebagai institusi tidak terlalu lah ya. Cuman orang pemerintah yang secara personal membantu atau apa tuh akan selalu aja ada biasanya. Ada kan? itu. Anggota DPR misalnya atau DPRD. Ada. Yang punya dekat dengan seniman. Ada itu. Kalau lagi membantu dibantu gitu. Nah ini perlu keterangan Heru. Maksudku kan Sumatera Barat kan kalau kami lihat dari luar itu kan bagus tuh ekosistemnya, sehingga regenerasinya jalan gitu loh, Ru. Selalu melahirkan penyair baru terus yang bagus-bagus, prosais juga, teater juga, ada Atma sekarang kan.
kemudian tari apalagi dan lain-lain. Maksudku perlu kau jelaskan kenapa itu ekosistem itu bisa berlangsung, apa aja yang terjadi di sana, itu biar nanti teman-teman provinsi lain kan bisa dapat Apa ya? pelajaran. Apa misalnya gini loh, oh di Sumatera Barat senior masih sering mengunjungi yang junior, masih sering ngajak diskusi. Oh pejabat masih care gitu. Apa kira-kira faktor yang membuat Sumatera Barat itu kok tetap baik Berdasarkan dinamikanya? pengalaman lah ya, Yes. pengalaman ya. Kalau amatan mungkin takut bias nanti ya. Kalau secara personal sebenarnya saya merasa tidak terlalu baik-baik amat. Ya, lebih ke Berarti maksudmu itu soal individual aja? ya secara umum ya. Cuma kalau pengalaman personal gini, yang menyebabkan selalu bergerak itu kondisi yang tidak terlalu feodal. Oh gitu. Ya, itu. Dan kerendah hatian yang senior-senior untuk merangkul. Benar kata-kata benar merangkul gitu. Jadi ketika yang baru-baru itu benar-benar, bahkan kalau bisa dikatakan kadang Bang Iyut tuh tampak lebih semangat mengajarkan mereka daripada mereka gitu. Yang wajar. Iya. Oh iya. Nah. Iya. Kadang tampaknya begitu. Tapi kita pikir iya ya, waktu saya SMP SMA dulu emang gitu. Kalau sudah 2 minggu tidak pergi ke rumah Bang Iyut, di SMS-nya, apa kabar, mana puisi baru, terpacu lagi gitu, Semangat lagi. semangat gitu. Lalu ya tentu saja diskusi pemikiran Ada banyak. pasti gitu, Banyak. tidak terlalu banyak mungkin, tapi itu turut berkontribusi dalam menggerakkan suasana. Di mana itu diskusi itu berlangsung? Maksudku apakah di kampus kah, apa di taman budaya Di kah? warung, di sekre kayak gini gitu. Ada diskusi itu. Iya. Misal begini, aku lagi pulang kampung dibilang oleh Bang Iyut, kita ngumpul dulu. Apa pikirannya atau apa yang bisa lu sampaikan, kadang gitu. Enggak main e-sport dia enggak? Ada juga kayak Ada gitu. juga Ya. olahraga. Aku kalau kumpul kan Iya. terus bikin turnamen game gitu enggak? Diskusi. Kebetulan secara personal saya tidak suka game. Ya. Jadi pas ngumpul-ngumpul jarang ketemu dengan orang game. Artinya ada diskusi-diskusi Ada, ada. lapo-lapo itu. Ada. Apa nyebutnya Lapau. Lapau ya. Yang informal itu kan. Informal. Nah, kalau di Payakumbuh itu misal Bang Iyut misalnya hari Selasa puisi siapa lagi dibahas. Oh begitu. Ya. Nah, dan memang harus ada yang terus mengupdate pengetahuannya untuk dibawa ke tengah gelanggang. Kalau bisa, kalaupun tidak semua yang bergiat mengupdate pengetahuan, setidaknya ada 1 atau 2 orang lah agar hidup gitu. Karena kalau 1 orang aja emang update, nanti dia jadi nabi pula kan. Iya, nabi baru dia. Nabi baru juga ada tergoda dia untuk jadi nabi baru. Tapi kalau ada agak 2, agak 3 gitu, itu asik dinamikanya. Asik nih. Di Padang juga ada dinamika itu. Ada. Ngobrol-ngobrol itu tadi. Apalagi sekarang ya seperti zaman Bang Ari, zaman saya dapatlah ujungnya sedikit sebelum ada sosmed ya. Oh iya. Bahan diskusi itu ya koran minggu Iya, betul. gitu. Nah, Sekarang, karena belajar sastra dengan tradisi informasi per minggu, itu yang masih terbawa sampai sekarang. Kalau saya belajar di era sosmed mungkin beda lagi tuh. oh itu masih ya. Masih. Jadi seru ya. Ya minimal Nanti kita kan bisa kita mau kirim kemana ini, masih itu berlangsung itu. yang muda-muda Seruan. masih. Nah, ini seru nih kalau masuk Kompas misalnya gitu Kalau kan. yang senior mungkin Udah lebih enggak lah kan. diam-diam aja gitu. Itu yang muda-muda masih. Masih. Tapi website kan sekarang, Iya, website iya, itu, iya. di website itu gitu. Masih. Jadi kadang-kadang kalau ada teman dari luar yang datang, diminta dia mengomentari puisi-puisi teman-teman di Payakumbuh. Oh gitu. Ya.
Misal Masih. Bang Adi ke Payakumbuh nih. Nanti pasti akan ada satu hari anak-anak muda Payakumbuh atau yang dari Padang datang membawa 2-3 puisi, komen Bang Ari gitu. Dan komen boleh bantai. Nah, untung aja di Sumatera Barat tradisi bantai itu wajar-wajar aja. Biasa lah ya. Bukan sesuatu yang dianggap membunuh karakter gitu. Iya. Sejauh ini ya. Iya. Walaupun efek ke personalnya banyak yang nggak enakan juga, tapi itu berlanjut aja terus. Dan anak-anak muda yang ingin belajar sastra itu terus saja hadir, terus saja lahir, ada. Biasanya terkait dengan, kalau saya terkait dengan adanya Bang Yud, Depeni gitu. Terkait oleh ada ini, ada itu gitu. Tapi ada aja. Ada aja. Banyak ya. Sejauh ini ya. Luar biasa ya. Lalu dimungkinkan juga oleh ketika mereka mengontak saya, mengontak Farik atau Bang Yud, ya kita menerimanya, mengajak diskusi walaupun tidak pernah ketemu. Bang, saya mahasiswa sastra Indonesia UNAN. Saya berkarya, boleh kirim karya enggak? Boleh. Karena dulu generasi saya dibesarkan oleh cara seperti itu. Kita nggak kenal dengan senior itu, tapi kita tahu dia sastrawan. Ya udahlah, hubungi aja lah. Komunikasi lah. Dan diterima dengan senang. Diajak ngobrol, dipinjamin buku. Nah, gitu. Ya, dan itu yang tidak berlangsung di provinsi lain, Heru. Ya termasuk Lampung lah, sekarang kan sepi sekali. Kita lebih banyak ke olahraga sekarang fokusnya. Lebih nggak ke pemikiran. Itu kalau pengalaman saya Bang, 3 bulan sampai 6 bulan aja intens, itu udah menguatkan mental untuk jadi penulis. Iya, sebenarnya. Iya. Proses itu. Iya. Iya. 3 bulan sampai 6 bulan awal itu udah cukup itu. militan gitu. Iya. Dalam belajar gitu. Nah, terkadang kan ini yang membuat orang tidak mau atau tidak tertarik belajar sastra, karena capaian tertinggi dari menulis sastra itu sejauh ini dibayangkan terbit kan? Iya. Atau keterkenalan. Nah, ketika dikirim terus nggak muat-muat, drop dia. Nah, memang kalau ada orang tujuan itu kita nggak bisa menghambat juga ya. Cuman yang sering tidak disadari dalam belajar menulis puisi, kan kita membaca banyak hal. Kita mengupdate sensibilitas kita terhadap kata-kata. Itu kan berpengaruh ke keterampilan lain. Efeknya gitu. Jadi pada akhirnya proses dalam menulis puisi dan membuat puisi itu semacam madrasah untuk kehidupan yang lebih luas gitu. Wah, menarik ya. Nah, kalau betul-betul disadari itu ya. Iya. Bukan cuman pengen terkenal aja kan? Bukan gitu. Jadi misalnya begini, kita belajar melatih membuat metafora, kan berpikir gitu. Bagaimana menulis kalimat paradoks. Dalam kehidupan sehari kan kita jadi terlatih melihat situasi paradoks. Iya, betul. Karena secara kalimat, logikanya dalam peristiwa alam sehari-hari, kita konstruksi dalam kata-kata nih. Iya. Wadahnya kan kata-kata. Nah, hal-hal yang ironis, ketika kita membuat kalimat ironis, kita jadi lebih cepat menangkap keironisan zaman. Kenyataan. Nah, kalau kita suka nulis esai, tulislah keironisan itu. Kalau kita suka novel, kalau kita akademisi, jadi sebenarnya latihan kalau pepatah Minangnya gini, punggung parang aja bisa diasah sampai tajam, apalagi otak manusia. Nah, punggung parang aja masih bisa. Punggung parang kan tebal ya. Gini kan, itu kalau diasah kan tajam juga kan. Oke. Ya, apa? Nah, beberapa tahun terakhir juga Heru banyak aktif di seni rupa itu ya, di Mas Hanafi. Alhamdulillah itu di mana, Jogja, di Sarang sama Alfi kan? Sama ada Alfi. Ngapain Heru tuh? Nah, apa kerjamu tuh? Seperti cerita awal kita tadi, saya kan ingin jadi perupa dulu. Nah, gimana itu ceritanya? Secara bukan tidak sengaja ya, takdir juga ya.
terlemparlah ke studio Hanafi. Awalnya kan menemani Bang Esa, lagi ada rapat Tubaba. Saya baru ke Jakarta waktu itu. Iya, Esa udah duluan kuliah. Udah duluan. Karena sungkan, duduk aja di luar nunggu. Oh, lagi ada rapat. Tuh, kirain Tubaba tuh apa? Nggak tahu kan waktu itu. Datanglah Mas Hanafi. Siapa? Saya teman Bang Esa. Lagi nungguin, lagi rapat. Oh iya, masuk aja, nggak apa-apa, sini aja ngomong-ngobrol. Kamu nulis sastra atau apa? Ya sastra gitu kan. Tinggal sini aja, kata Mas Hanafi. Kaget. Tiba-tiba. Jadi, ya Mas, saya sering main ke sini aja gitu. Terus, kaget juga kan. Bulan depan Bang Esa pergi rapat lagi, ajak lagi. Saya tunggu di luar. Datang lagi Mas Hanafi. Katanya. Ya udah, tinggal sini aja, kata Mas Hanafi. Mungkin sekitar 6 bulan. Begitu berulang-ulang. Jadi bulan puasa tahun depannya pergilah berbuka puasa di sana. Ketiduran. Mulai ketiduran gitu. Bangun sahur gitu kan. Lama-lama ya udah tinggal aja lah di sini sekalian. Bang Aprizal masih sana waktu itu? Masih di sana. Jadi bareng lah waktu itu sama Iya. Segala. Awalnya sekonyol itu. Dan Heru memang suka juga seni rupa kan? Suka gitu. Tapi waktu itu tidak terlalu banyak bicara, kan kita baru merantau gitu ya. Ya, jadi harus agak Masih apa gitu. Pas Mas Hanafi menawarkan tinggal di sana, sungkan lah gitu ya. Nah, akhirnya apa yang Heru lakukan di sana? Ya ngobrol gitu, menyimak Mas Hanafi berkarya gitu. Kalau ada program-program bantu-bantu. Awal yang mau bantu tuh jaga buku tamu. Iya. 2015 Heru bantu ada acara peluncuran buku Tubaba. Oh iya. Di Jakarta. Di Kuta itu? Iya. Jaga buku tamu dengan teman-teman ya. Duduk di sana. Duduk. Oh gini ya bikin acara gitu. Lama-lama diskusi gitu. Kalau nggak ada provokasi Hanafi untuk bikin gambar? Sering. Terus? Sungkan aja. Kenapa sungkan? Cuman kalau Mas Hanafi lagi kemana gitu, Kau gambar? gambar. Kayak kata Mas Hanafi, ini ada acara, ada apa kan? Coba-coba. Diam-diam aja. Palingan gambar kucing sama ayam. Nah, apa irisan yang Heru temukan antara seni rupa dengan puisi? Harus ada itu. Irisannya. Iya, ketemu itu. Prinsip yang sama apa, Heru? Menurut Heru? Kita membuat Atau kayak gambarnya Hanafi lah kan? Kan kau tiap hari tuh lihat. Ini cara kerjanya sama ini dengan puisinya apa itu? misalnya lukisan Mas Hanafi, lukisan abstrak ya. Tidak semua bagian harus diwarnai. Yes. Terkadang di sini banyak kosong. Cara membuat yang kosong ini agar terlihat berisi, terkadang hanya lewat satu goresan di sebelah kanan. Jadi cara memenuhi bagian itu tidak dengan memberi sesuatu ke sana, tapi dengan memberi sesuatu ke tempat lain. Justru bagian berisi, kosong itu terasa berisi. Nah, lukisan Mas Hanafi yang gitu. Terkadang lukisan itu menjadi kokoh dan menakjubkan ketika pada akhirnya ditambah satu sapuan lagi. cukup. Wah, baru dapatnya gitu. Iya. Dalam puisi pun begitu. Ya, jadi bagaimana menahan diri untuk tidak mengisi semuanya gitu. Mengisi itu tidak harus dengan cara menampakkan. Nah, salah satu tekniknya ya. dengan cara tidak menampakkan. Kita artinya puisi adalah menyusun kata-kata agar kita bisa bicara lewat apa yang tidak diungkapkan secara literal itu gitu. Nah, lukisan terkadang berbicara ke kita bukan karena garisnya, tapi karena yang tidak ada di bagian sini. Terkadang yang indah dari lukisan itu adalah yang tidak disentuh oleh garisan itu, tapi hanya sapuan misalnya. Sementara di sebelah kini ini penuh misalnya.
Justru yang indah tuh di sini. Tapi indah di sini itu terjadi karena ada ini. sebelahnya, Nah, Jadi Ya. dalam puisi pun jangan diisi metafor semua kan? iya. Jadi justru pengalaman melihat Mas Nafi berkarya itu membuat saya semakin memahami bahwa pentingnya membangun lapisan-lapisan, Layer-layer. layer-layer, dinamika, sensibilitas yang dinamis gitu. Di sini sapuan gede, ini coretan kecil gitu. Jadi menahan diri, memahami sampai di mana sesuatu disebut cukup. Ya. Nah, gitu. Apalagi lukisan Mas Nafi abstrak yang minimalis kan, bukan abstrak yang Penuh. yang kalibut itu ya, bukan yang apa gitu. Iya, iya. Itu irisan yang Iya, tapi dapat. yang paling dekat dengan kerja menulis puisi instalasi sebetulnya. sebetulnya. Oh. Ya, kadang pernah suatu kali saya belajar bikin instalasi di Studio Hanafi. Waktu itu saya sedang nyapu sampah daun-daun pagi. Ini kayak saya sering mencemooh puisi-puisi guguran daun ini nih. Bisa nggak ya ide memparodikan puisi lirik ini ada sih, cuman nggak dapat. Kayaknya instalasi paling pas nih. Saya kumpulkan daun-daun itu, kandang kucing saya cukup gede lah ya, saya masukkan ke dalam itu daun-daun itu ke dalam kandang kucing, dikasih judul Mengurung Kesedihan. Wah, iya. Lalu ngapain ya lu, kata Mas Nafi, instalasi Mas, judulnya Mengurung Kesedihan. Kita ketawa aja Mas Nafi. Jadi itu kan. Ya, jadi ternyata instalasi ini adalah puisi yang dibendakan Mas. Ya, Oh gitu ya menurut kamu? Iya, Mas Nafi kan gitu aja gitu. Konkret Ya, ya. kan? Nah, jadi menjadilah Mengurung Kesedihan. Tapi sekarang puisi saya melakukan apa yang tidak saya suka. Daun-daun, embun puisinya sekarang. Jadi kurungannya tadi buka. Terbuka. Tapi kadang tetap aja kita ingin bikin puisi serius, ujung-ujungnya ada bercanda juga di dalam gitu. Masih muncul. Ada sarkas juga. Aduh, kok malah sarkas nih. Iya, iya. Tapi ya udahlah gitu kawan. Yang di Jogja ngapain, Heru? Di Jogja itu setahun itu mencatat proses kreatif lah ya, proses Setahun, Heru sama. sekitar setahun. Komunitas Jendela, Oh, yang Da lupa Alfi, gua, Rudi. Bang Rudi gitu. Masih ada itu. Masih. Jadi sangat khas apa ya? Sangat khas kelompok Minang ya. Antar mereka punya pikiran yang berbeda. Bertemu setiap hari Jumat emang hanya untuk berantem. Iya, Gitu? iya. Jadi memang dulu premisnya gini. Komunitas di Sumatera Barat kalau mau bagus harus diniatkan untuk bubar. Oh begitu? Iya. Premisnya itu? Iya. Karena gini, komunitas hanyalah tempat untuk mengasah, bukan untuk mendidik. Dalam artian ini ada ketua, apa gitu. Jadi ketika semua orang beradu di sana, nanti akan tumbuh jadi pohon sendiri. Iya. Mungkin sesuai karakter kultur juga ya. Komunitas Jendela memang tidak dibuat seperti komunitas yang ada Ya, ketuanya apa enggak. Karena kan seumuran mereka. Iya. Jadi setiap hari Jumat tuh mereka berkumpul sampai gontok-gontokan itu beradu argumen tentang seni rupa. Jadi ketika orang mengatakan apa gagasan umum Jendela, jangan Nggak ada minta itu. Nggak ada itu. Ya. Apa visi kandang padati bagi sastra Indonesia? Mustahil bisa ada. Oh itu. Iya. Jadi tempat berantem komunitas itu, tempat saling mengasah lah, Iya. saling mengasah pedang gitu. Nanti perangnya cari gelanggang saya sendiri. Iya. Jadi, Jadi setahun kau bikin proses kreatif itu? ya itu kan Bikin buku maksudnya? enggak bikin buku. Aku semacam notulen, tapi bukan notulen langsung catat. Ini gagasan Da Alfi hari ini, gagasan Handi Wirman hari ini. Itu 100% berantem. 100%. Ya berantem intelektual lah ya. Iya. Terus dicetak itu, menarik itu. Enggak, baru dicatat aja. Oh. Ya setelah itu nikah, pindah ke Lampung. Iya.
Wah, jadi gagal lah proyek itu. Ya masih diskusi, masih Masih, apa. masih. Kalau ke Jogja masih ketemu. Jadi memang kalau apa ya, kalau pengalaman dengan teman-teman Minangkabau ya, cara membuat mereka berhenti berkaya, kasih kenyamanan, kasih kesibukan yang tidak membuat mereka harus berpikir beradu argumen. Udah kelar itu, selesai. Kreativitas. Iya. Cuman kalau dilawan, dia ditantang terus, Tambah seru. pasti itu. Suruh dia honor di Pemda misalnya. Oh, beres udah, gitu. kelar itu. Selesai. Ya. Kelar itu. Iya, iya, iya. Kelar. Jadi nggak ada yang bercita-cita itu. Ada juga. Ada juga. Oke. Terakhir Heru, apa proyek Heru terkini nih? Sekarang nih, apalagi tinggal di Lampung Tengah ya, Ru? Iya. Gimana Lampung suasana sejauh ini menurut? Yang kebayang sih apa? Sekarang ada sih draft puisi ya. Puisi yang sangat penuh tantangan nih sekarang. Menuliskan sesuatu yang pernah tidak disukai gitu. Secara bentuk gitu. Walaupun tidak murni lirik juga ya. Lalu ada keinginan juga untuk menulis apa namanya, esai-esai ringan gitu, tapi belum kelar, terlalu banyak yang berantakan gitu. Mau diterbitkan nanti? Iya. Cuman yang paling sudah bisa mendekati selesai itu ya cerita berbahasa Minang, karena udah banyak kan. Oh iya. Draft buku puisi gitu. Lalu ada draft novel. Oh, novel? Novel ya. Sudah jadi? Sudah jadi sih belum. Berapa halaman tuh? Ada dua. Dua novel? Iya. Satu cerita tentang gelandangan. Gelandangan di sekitar Jakarta gitu. Jadi fokus menceritakan dia aja. Non-stop gitu. Apa aja yang dia kerjakan gitu. Day by day? Ini enggak sih. Lompat-lompat kira gitu lah. Ya, satu agak beririsan dengan ini tapi dalam bentuk kisah sehari-hari. Novel ini dua? Ya. Udah siap cetak semua? Oh belum. Memang sengaja agak berjarak dari naskah itu dulu. 200 halaman lebih? Mungkin kalau dicetak yang tadi ya, yang pendek tadi, yang awal gelandangan tadi, mungkin kalau dicetak 200. Ya. Luar biasa ya. Realis? Iya, yang itu. Ya ada sedikit apanya lah, absurd lah. Sebenarnya di sini ada yang itu yang menyukai itu. Kalau pakar absurd. Kalau saya yang paling apa ya, yang paling, kalau prosa itu paling cepat naluri menulisnya itu absurd. Malahan? Iya. Ya absurd campur sarkas gitu. Kalau cerita berbahasa Minang itu kan tentang seekor anjing yang bisa bicara. Dia diajarkan bicara oleh tuannya. Ketika dia pandai berbicara, dia caci maki semua datuk-datuk di Minangkabau. Tapi dia tidak bisa disalahkan, karena norma hanya untuk manusia, untuk anjing tidak. Gitu. Menarik gitu ya. Jadi dia bebas dia. Bebas. Jadi ketika ada yang protes, mengapa bahasa kasar seperti ini kamu gunakan untuk menceritakan tokoh-tokoh adat di Minangkabau? Itu kan anjing tokohnya, aku bilang. Itulah novel 2. Wah, luar biasa itu. Oke, Heru, makasih ya. Udah selesai ya? Alhamdulillah. Thank you, Heru. Yep. Sehat terus. Apa namanya, mudah-mudahan betah di Lampung. Alhamdulillah. Thank you, Heru ya. Ya. Makasih. Ya, demikian teman-teman Lampung Kultur. Itulah tadi obrolan, diskusi ugal-ugalan, sekaligus pemikiran-pemikiran dari Heru Joni Putra, salah satu pemilih otak terbaik yang ada di Republik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Terima kasih.